Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korota Ayuni, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Hamzanwadi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dona Budi Maritasari MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi dan kesenjangan dan bagaimana kaitannya dengan model pembelajaran yang pernah dibahas. Saya memilih salah satu model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Teknologi adalah sebuah sistem yang dirancang oleh manusia untuk membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah atau efisien dengan menggunakan sedikit tenaga. Jadi pekerjaan akan menjadi lebih mudah ketika kita menggunakan teknologi. Teknologi dapat dimanifestasi secara fisik seperti alat-alat dan mesin. Teknologi secara sederhana adalah suatu cara memanfaatkan kemampuan yang relatif mendasar. Tidak terlalu rumit untuk dibuat, namun tetap meringankan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan teknologi itu sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup, dalam melakukan kelangsungan hidupnya, seperti itu. Adapun di dalam dunia pendidikan, teknologi telah memberikan kemudahan dalam proses evaluasi dan pemantauan kemajuan dari peserta didik kita. Dengan adanya perangkat lunak pembelajaran dan evaluasi, guru dapat dengan mudah melacak perkembangan peserta didik dalam memahami sebuah materi, kemampuan, dan keterlibatan peserta didik kita di dalam kelas. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa teknologi di dalam dunia pendidikan itu sendiri akan sangat memudahkan guru di dalam menyiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sebagai salah satu contohnya, teknologi itu akan memudahkan kita dalam mencari atau menemukan referensi-referensi materi yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Ini akan membuat guru menjadi lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Kegiatan yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas pun akan menjadi lebih menarik dengan cara kita memanfaatkan teknologi masa kini yang terus berevolusi. Sebagai salah satu contoh inovasi teknologi di antaranya yang sering kita temukan adalah quizzes. Quizzes bisa kita gunakan untuk menyusun bahan evaluasi di dalam kelas ketika kita melakukan kegiatan. Dalam kegiatan quizzes yang kita gunakan ini akan membuat kegiatan kita menjadi lebih menyenangkan bersama peserta didik. Dan jika dikaitkan dengan model pembelajaran PBL, peserta didik akan disajikan sebuah video pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Di dalam video pembelajaran tersebut, peserta didik akan diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam video tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila pada fase B di kelas 4. Model pembelajaran based learning atau PBL adalah model pembelajaran di mana peserta didik
dihadirkan sebuah masalah atau diberikan sebuah masalah, kemudian masalah tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk belajar dan akan dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh peserta didik di dalam PBL adalah di antaranya yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian mengorganisasi untuk belajar, selanjutnya membimbing penyelidikan dan pengembangan dan menyajikan hasil, kemudian yang terakhir adalah analisis dan evaluasi terhadap kegiatan peserta didik atau hasil dari belajar peserta didik. Berikut akan saya tampilkan bagaimana menyusun sebuah atau soal evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz. Berikut langkah-langkah dalam membuat soal evaluasi di dalam Quizizz. Yang pertama adalah kita buka dulu Google, kemudian di menu pencarian kita langsung klik Quizizz. Setelah keluar hasil pencarian Quizizz, maka langsung diklik. Kemudian tampilan dari Quizizz itu akan seperti ini. Nah, di sini tempat kita mencari untuk topik apa yang akan kita cari. Langsung saja kita klik di sini. Karena saya di sini akan mencari nilai-nilai Pancasila, saya klik nilai-nilai Pancasila. Kita tunggu sebentar, dan inilah hasil dari pencarian yang kita klik tadi tentang nilai-nilai Pancasila. Di sini banyak sekali muncul dari pencariannya, tapi kita sesuaikan kembali dengan kelas yang kita pilih. Karena di sini saya menggunakan kelas 4, maka saya pilih kelas 4 dengan jumlah soal yaitu 20 soal. Nah, setelah ketemu, kita cek dulu apakah sudah tepat soal-soal yang keluar dengan tingkat kelas kita. Menggunakan Quizizz itu sendiri sangat memudahkan sekali bagi kita teman-teman, karena sekali klik langsung ketemu soal beserta jawabannya. Dan di sini ada salah satu menu yang apakah kita menginginkan jawaban untuk ditampilkan atau tidak, sesuai keinginan kita lagi. Dan ini ketika memang keadaannya memungkinkan, langsung saja kita klik gunakan langsung. Nah, di sini ada kode yang akan nanti digunakan oleh peserta didik untuk dimasukkan. Itu saja sekilas bagaimana penyusunan soal evaluasi menggunakan Quizizz yang bisa digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, teknologi sudah sangat canggih dan berkembang begitu pesat, namun tidak semua bisa merasakan hal tersebut. Adanya kesenjangan dan ketidakmerataan fasilitas di sebuah lembaga pendidikan, akses yang belum sepenuhnya merata menjadi salah satu kendala besar di dalam penerapan teknologi pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, terlebih bagi seorang guru. Kita sebagai seorang guru dituntut untuk tanggap di dalam mengatasi salah satu keterbatasan ini.
Semua pihak harus berkolaborasi mengatasi masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan kesenjangan teknologi. Akses internet harus disamaratakan dan guru juga harus mencari solusi media alternatif untuk mengatasi masalah kesenjangan teknologi agar proses pembelajaran tetap berjalan meskipun tanpa teknologi secara keseluruhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.